Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Spesial Akhir Tahun. Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan 2 kali di tahun 2021. Saat ini angka kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 4.500 kasus hingga September 2021 dibanding 2020 lalu. Kriminalisasi juga masih terjadi terhadap penyintas kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual pada tahun 2021. Ya, kita tahu selama ini kasus kekerasan terhadap perempuan ini seperti fenomena gunung es. Sebenarnya seperti apa Komnas Perempuan melihat fenomena peningkatan terjadinya kekerasan perempuan? Sudah bergabung narasumber kita, Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Dewi Kanti Setianingsih. Selamat siang, Ibu Dewi. Selamat siang. Iya, Ibu Dewi. Sebenarnya faktor penyebab meningkatnya kasus ini apa ya, Bu, sebenarnya, Bu? Iya, kalau kami mengamati ya dari Komnas Perempuan, memang secara budaya patriarkis memang masih juga menjadi cara pandang ya dari masyarakat umumnya, menghargai perempuan ini belum secara utuh begitu, dan pola pikir bahwa perempuan seolah-olah menjadi subordinat, gitu ya, bisa dilemahkan, itu menjadi cara pandang yang masih umum gitu ya. Jadi termasuk betul data kami juga mencatat dari pengaduan yang kami terima bahwa kekerasan yang terjadi masih pada ranah rumah tangga ya, kekerasan dalam rumah tangga, di mana pelaku itu adalah relasi suami, bahkan menjadi pelaku yang paling banyak mendapatkan sebagai pelaku kekerasan terhadap istrinya gitu. Jadi suami adalah menempati tingkat nomor 1 ya sebagai pelaku kekerasan terhadap istri. Selain itu juga di ranah rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga juga ada katakanlah kekerasan terhadap anak begitu, tetapi yang banyak terjadi adalah kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami. Dan Gitu. bagaimana dengan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di dalam lingkungan pendidikan? Karena fenomena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus bermunculan dan viral, Bu, bahwa kasus-kasus seperti di lingkungan pendidikan pesantren, bahkan di kampus, sekolah-sekolah sekarang jadi tempat yang tidak aman buat anak-anak saat ini. Betul, jadi buat kami juga sangat memprihatinkan ya situasi kondisi ini, di mana sebetulnya ruang pendidikan adalah tempat di mana anak-anak menimba ilmu, tapi pada kenyataannya sekarang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak juga adanya sikap dan perilaku dari pendidik gitu ya. Aktornya adalah juga pendidik, di mana di berbagai lembaga pendidikan, baik pendidikan berbasis agama ataupun pendidikan formal. Jadi dan ini yang memicu adalah sebetulnya kembali pada relasi kuasa, di mana murid itu menjadi tidak punya kemampuan atau kuasa untuk melaporkan, ada ketakutan, ada ancaman, bahkan pertimbangannya untuk menyelamatkan nama baik sekolah, atas nama baik keluarga begitu. Jadi ada keengganan atau ketakutan, rasa was-was dari korban. Jadi itu juga mengapa korban itu tidak banyak yang mampu bersuara. Mengapa penting? Dan bagaimana literasi hukum bagi para korban kekerasan supaya mereka benar-benar bisa melaporkan apa yang menjadi ancaman ataupun kejadian peristiwa seperti itu? Saya kira dukungan dari keluarga menjadi penting ya, dan bagaimanapun memang dukungan dari keluarga itu menjadi pintu masuk pertolongan pertama dalam menguatkan korban. Bagaimana dukungan keluarga ketika mendampingi melaporkan kepada pihak berwajib, katakanlah seperti itu. Karena tidak semua juga keluarga korban itu punya kesadaran ya untuk melaporkan peristiwa-peristiwa itu, karena
ada kekhawatiran tercoreng nama keluarga gitu ya, atau menyelamatkan nama baik tempat sekolah itu gitu, sekolah anaknya. Jadi masih banyak sekali hambatan dan bahkan juga terjadi di tingkat aparaturnya ya, Mbak. Jadi temuan kami juga ada hambatan-hambatan di mana ketika korban melapor atau keluarga korban melapor, masih belum cukup memadainya perspektif pendamping atau aparat penegak hukum punya perspektif terhadap korban. Karena kita harus bisa memilah ketika korban kekerasan seksual itu dia punya satu hambatan dan secara psikologis dia juga tidak bisa serta-merta mungkin dalam hal menggali informasi dari korban juga harus sangat hati-hati, dan Komnas Perempuan memberikan masukan kepada aparat bahwa sebetulnya penting untuk menguatkan unit-unit PPA ya. Jadi bagaimana pendekatan kepada korban menggali informasi itu harus dengan humanis juga gitu ya, dan tidak bisa seperti interrogatif begitu. Jadi Ada yang pendekatan Ibu lihat saat ini seperti apa, Bu? soft. Dan seperti saat ini apa yang Ibu lihat, bagaimana kepolisian mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? Apakah sudah tepat atau yang harus lebih dilengkapi atau lebih disempurnakan, itu seperti apa seharusnya? Betul, kami sangat ingin mendorong betul bagaimana di setiap kantor kepolisian dari Polres sampai Polda gitu ya, itu memiliki unit-unit PPA yang punya perspektif menangani perempuan korban kekerasan ini, karena kami masih melihat ada beberapa masalah dari cara pandang aparatur juga dalam misalnya melakukan BAP itu kurang kondusif ya terhadap korban, karena ada satu yang harus menjadi pertimbangan gitu ya. Bagaimana ketika korban kekerasan seksual katakanlah itu ketika diinterogasi atau dilakukan berita acara pemeriksaan itu agar tidak membuat dia trauma kembali gitu ya. Ada rasa-rasa trauma kembali dengan metode-metode pertanyaan yang kurang soft mungkin. Jadi saya kira penting sekali Polri menguatkan unit-unit PPA ini dengan sumber daya yang harusnya dibekali juga dengan perspektif gender begitu ya. Dan saya kira untuk menguatkan, karena juga kami mencatat ada beberapa Polda yang melakukan bahkan memberikan tes lie detector ya, alat lie detector kepada korban kekerasan seksual, dan itu akan memicu rasa trauma yang berulang gitu. Jadi kami berharap sebetulnya penanganan terhadap korban kekerasan seksual terutama itu harus lebih hati-hati. Baik, betul, Mbak. Betul sekali, Ibu. Dan terkait trauma dan pemulihan para korban dari kekerasan seksual perempuan ini, seperti apa seharusnya, Bu? Ya, ada baiknya juga di unit PPA itu menyediakan tim konseling ya. Jadi untuk lebih bisa melakukan pendekatan kepada korban itu dalam menggali informasi dengan cara yang lebih soft begitu. Dan kalau kami sih di Komnas Perempuan biasanya ketika ada pengaduan atau pelaporan kepada kami meminta lembaga rujukan atau mitra rujukan kami yang ada di beberapa daerah itu juga untuk penguatan bimbingan konseling dulu. Jadi pemulihan untuk psikologisnya ya. Dan juga saya kira kalau dari pihak Polri sebaiknya ketika memberikan atau membuat berita acara atau menggali informasi dari korban juga memberikan
arahan pada korban agar memberikan intinya jadi bukti-bukti itu diselamatkan gitu. Seperti misalnya korban perkosaan, korban harus diberitahu gitu bagaimana agar itu juga tidak sempat dibuang gitu. Karena dalam situasi-situasi trauma kadang-kadang korban atau keluarganya tidak menyadari bahwa itu penting sebagai bukti ya. Betul. Tetapi ada baiknya juga cara menyampaikan kepada korban itu tidak mungkin lebih baik kepada pendampingnya ya atau pada keluarga bahwa untuk tidak untuk menjaga bukti-bukti yang ada, tapi juga bahwa tidak melulu juga korban harus dibebani bukti-bukti gitu ya, karena kadang-kadang dalam situasi yang terjebak itu sulit juga korban berpikir untuk menyelamatkan. Tapi bagaimana mungkin pihak kepolisian juga mencari cara yang saya kira lebih profesional gitu ya. Betul. Dalam mendukung bukti-bukti yang diperlukan bagi keberpihakan terhadap korban gitu ya. Betul sekali Ibu. Dan apa saja langkah yang harus dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan ini, Bu? Dari pihak Polri ya. Betul. Saya kira kami berharap Polri cukup bisa punya cara pandang yang lebih baik pada korban, terutama pendekatan atau penggalian informasi pada korban itu harus sangat soft dan hati-hati juga ketika ada korban katakanlah KDRT dari suaminya ya, itu juga penting untuk secara berimbang ya mengumpulkan informasi dan bukti-bukti itu dari kedua belah pihak. Kadang juga yang disesalkan itu adalah kelambanan gitu ya, kelambanan dalam mengatasi atau bertindak tegas kepada pelaku. Misalnya pelaku perkosaan, atau ketika pelaku perkosaan itu justru ketika dia tidak datang untuk tes lie detector, harusnya polisi itu langsung segera bertindak tegas ya. Artinya mengapa juga harus menggunakan lie detector itu kepada korban gitu ya. Baik. Padahal ketika pelaku sudah tidak hadir atau mangkir 2 kali itu tidak segera dieksekusi gitu. Nah inilah yang saya kira penting untuk mendapat perhatian agar hak keadilan bagi korban ini segera bisa terwujud, dan saya kira ketika ada langkah-langkah yang positif keadilan atas sesuatu yang menimpa korban itu akan menjadi contoh baik ya bagi tidak ada keberulangan lagi untuk peristiwa-peristiwa itu. Betul, baik sekali. Terima kasih Ibu Komisioner Komnas Perempuan Ibu Dewi Kanti Setianingsih telah bergabung bersama kami di Presisi Spesial Akhir Tahun. Ya, terima kasih untuk kerja-kerja Polri juga yang saya kira sudah banyak prestasi baik dan berpihak pada perempuan korban kekerasan. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Presisi Spesial Akhir Tahun akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi usai jeda.